Di tahun 2019, ya 2019 nih, 2019, Cisyani kembali meroket. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian mengklik video ini dan kapanpun video ini tayang dan muncul di beranda YouTube kalian semuanya. Ya semuanya, cuy, kalian apa kabar nih hari ini? Apakah kalian hari ini kabarnya baik-baik aja? Apakah kalian kabarnya hari ini sehat-sehat aja? Dan apakah kalian hari ini sudah bahagia? Pasti gue berharap, gue berdoa semua kalian semua sehat-sehat terus, kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, dan paling penting kalian semua bahagia di setiap hari kalian. Dan hari ini kita lagi nggak ada konten react dulu, kita nggak nge-react konten about JKT, tapi konten kali ini masih berhubungan dengan JKT48 juga tentunya. Kontennya apa tuh? Kontennya adalah kita akan podcast, sedikit ngomongin aja terkait Last Voyage atau konser terakhir untuk Kapten JKT48, yaitu Cisyani, yang diadakan pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 27 ya, tanggal 27 April 2024. Gimana lu semua pada datang kan, pada nonton kan? Jujur gua nggak nonton, jujur gua nggak datang ya, gua nggak hadir di konser terakhir itu, gua nggak nonton di sana, dan gua nggak nonton di showroom juga, gua nggak nonton karena kan diadain juga secara online kan sama pihak JKT48, dan gua nggak nonton di situ. Gua jujur, bukan gua nggak apa ya, bukan gua fans karbit JKT48, no, bukan, karena nggak ada waktu. Sorry ya, karena gue juga nggak ada waktunya juga. Waktu itu juga tanggal 27 bertepatan dengan hari ulang tahun dari saudara saya, hingga saya tidak bisa hadir di situ. Dan gue juga baru tahu yang apa namanya, Last Voyage-nya Cisyani diadain di online. Gue juga baru tahu, jadi telat aja, telat beli tiketnya juga di share online, jadi gue nggak ada. Dan maka dari itu nih, konten ini tujuannya adalah kita berbagi experience. Dan buat lo yang nonton, baik nonton offline di Istora di GBK ataupun yang nonton online, gimana itu experience-nya gitu, tolong dibagikan itu biar gue bisa tahu gitu ya kan. Nah, jadi kali ini kita akan sedikit ngebahas terkait Cisyani ya, yang sudah memutuskan graduation dan sudah mengadakan konser terakhir, which is berarti sudah tidak ada lagi konser nanti. Misalnya JKT48 ada konser lagi ya, sudah tidak ada Cisyani ikut di dalam konser tersebut. Jadi kemarin adalah last konser dari Cisyani, sudah tidak ada Cisyani di next konser berikutnya. Jadi kalau yang gua nggak salah baca ini ya, berita di websitenya JKT48 ya, kalau nggak salah ya, Cisyani ini masih akan tetap bisa, bukan Cisyani sebenarnya, kalian fans JKT48 dan juga yang Oshin Cisyani itu masih akan bisa melihat Cisyani di last show di teater JKT48 itu nanti tanggal 5 Mei. Bener nggak? Kalau gua salah tolong dikoreksi ya. Ini coba gue cek ya, di websitenya JKT48, bener nggak sih? Gue lihat di schedule-nya gitu, bener nggak sih kalau Cisyani itu akan mengadakan last show di teater tanggal 5 Mei nanti. Dan juga kalau gue nggak salah lagi ya, nanti Cisyani juga akan menghadirkan Cisyani akan hadir di sesi meet and greet terakhir bersama para member itu di Spring Has Come, kalau gue nggak salah, tanggal 11 di Ice BSD 11 Mei, kalau gue nggak salah. Kita cek lagi. Sorry bro, ternyata tanggal 2 Cisyani masih ada teater juga pak, tanggal 2 nih tanggal 2 ya, di setlist tunas di balik seragam nih, tanggal 2 Mei hari Kamis tuh Cisyani masih ada nih di sini nih ya. Nih kita lihat di performing membernya, ada Alia Amanda, kemudian ada Christy, ada Chelsea, ada Cornelia, ada Dena, ada Fioni, ada Flora, ada Grisel, ada Helisma, ada Jessica Chandra, ada Jesslyn Ellie, ada Catherine, ada Lulu, ada Mute, ada Mutiara Azahra, ada Raisa, dan juga ini kan Cisyani. Sorry gua tadi nggak ngecek tanggal 2, ternyata Cisyani ada bro di hari Kamis tanggal 2 jam
7 di setlist Tunas di balik seragam. Oke, ini ya. Jadi buat fans JKT48 dan juga yang Oshi Chishani, kalian bisa datang di tanggal 2 dan juga nanti di tanggal 5 ini dan juga ini. Nah, dan tadi kita udah ngomongin terkait apa ya? Last show Chishani yang akan dia hadirkan di tanggal 2 dan tanggal 5 nanti bulan Mei 2024 ini. Sekarang kita akan sedikit masuk ya, kita akan tapak tilas profil Chishani sebagai member JKT48 ya. Kita akan tapak tilas dari karirnya dia juga di JKT48. Kita kali ini spesial Chishani ya. Kita akan tampak tilas dari sedikit perjalanan hidup dari seorang Shani Indira Natio, kapten JKT48 New Era. Oke, langsung aja kita sedikit bahas, sedikit obrolkan terkait Shani Indira Natio. Shani Indira Natio atau biasa disebut oleh fans JKT48 dan juga member-member JKT itu Chishani. Dia lahir tanggal 5 Oktober tahun 1998. Mempunyai tinggi badan sekitar 167 cm lah ya Chishani kalau menurut biodata. Dan Chishani ini menurut data juga beliau sudah sekitar 10 tahun, which is sudah satu dekade berada di JKT48. Tapi kalau untuk kaptennya mungkin ya, kalau kaptennya kayaknya baru berapa tahun ya kalau kaptennya. Awal perjalanan Chishani ini sebagai member itu dimulai sekitar tahun 2014, bener gak ya? Bener dong, kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekitar tahun 2014 dia ikut audisi untuk member JKT48 generasi ketiga, dan beliau dinyatakan lulus menjadi anggota JKT48 di tahun 2014 itu masuk di generasi ketiga. Setelah Chishani lulus dari audisi tadi, setahun setelah Chishani lulus dari audisi JKT48, Chishani langsung dipromosikan oleh JKT untuk menjadi bagian dari tim T, teman sekalian. Di tanggal 11 September 2016, kalau nggak salah Chishani ini pernah berada di posisi tim K3. Benar nggak teman-teman? Kalau dikoreksi ya, gue takut salah nih. Dia pernah ada di posisi tim K3. Kemudian di tahun 2021 ya JKT48 mengalami yang namanya restrukturisasi ya teman-teman, yang dimana JKT48 terpaksa harus mengurangi jumlah member dan juga staff JKT48 untuk bisa bertahan, untuk bisa terus eksis dan menghibur para fansnya. Nah, di 2021 inilah dimana formasi JKT48 yang awalnya terbagi menjadi 3 tim J, tim K, dan tim T sekarang menjadi satu di formasi baru, yaitu formasi JKT48 New Era. Ini kan bener ya gue, dimana sudah tidak ada lagi 3 tim itu, sekarang sudah dijadikan satu, jadi JKT48 New Era. Di tahun itu juga, di tahun 2021 itu, Chishani juga dipilih oleh JKT48 untuk menjadi kapten JKT48 New Era, dan wakil Chishani saat itu adalah Jinan Syafa Syafira sebagai wakil kapten, dan dimana Jinan sudah lulus, sudah meninggalkan JKT48 lebih dulu daripada Chishani. Kita sedikit flashback, kita sedikit mundur ke belakang ya teman-teman, di sekitar tahun 2015, dimana saat Senbatsu Susenkyo, yang dimana ini adalah pemilihan anggota JKT48 untuk dapat masuk ke dalam single JKT48. Nah, pada 2015 itu Chishani ini di Senbatsu Susenkyo ini dapat peringkat 32 dan menjadi anggota blockingnya dia itu di paling belakang di lagu Value Milikku Saja. Bener gak tuh teman-teman ya? Kalau nggak salah, jadi Chishani ini berada di peringkat 32 di Senbatsu Susenkyo pada tahun 2015 itu untuk mengisi personel di video klip di lagu Value Milikku Saja. Nah, di 2016-nya kalau nggak salah Chishani ini juga ada di peringkat 26 cuman, jadi ada peningkatan ya dari tadi peringkat 32 di Senbatsu Susenkyo 2015, di 2016 dia ada di peringkat 26 yang berpartisipasi di lagu Tidak Boleh Pelukan. Itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih coba
coba dikoreksi lagi ya teman-teman. Nah, kita masuk di 2017 di mana Kishani ini ada peningkatan yang sangat-sangat drastis teman-teman. Yang tadinya ada di peringkat 32 di Senbatsu Susenkyo 2015, 2016 naik 26. Di 2017 Kishani langsung berada di posisi 1. Keren ya tuh. Dari 32 26 jadi peringkat 1 di 2017 Senbatsu Susenkyo. Gokil sih Kishani ini. Langsung jadi center di single indahnya senyum manismu. 3 tahun berarti ya bro, 3 tahun berarti ada progres, 3 tahun berarti ada peningkatan dari peringkat 32 26 2017 peringkat 1. Wah, luar biasa Kishani, luar biasa. Di 2018 nih teman-teman, sayangnya Kishani di Senbatsu Susenkyo 2018 harus turun posisinya, nggak jauh-jauh banget lah, peringkat 2 runner up. Di 2018 itu dia jadi runner up di single High Tension. Jadi 2018 turun, cuman nggak yang turun banget peringkatnya, ada di peringkat 2 runner up lah. Di tahun 2019 ya, 2019 Kishani kembali meroket, kembali naik mengkudeta peringkat 1 Senbatsu Susenkyo 2019 dan menjadi center di single original single pertama JKT48 yang berjudul Rhapsody. Itu single, by the way ini buat fans yang mungkin belum tahu ya, belum tahu banget fans JKT48. Rhapsody ini kalau gua nggak salah ingat adalah salah satu single pertama original dari JKT48, karena selama JKT48 membawakan lagu-lagu yang kalian tahu ya, Fortune Cookies, Seventeen, bla 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 dan segala macem lah, itu adalah lagu-lagu dari AKB48 yang ditranslatekan ke bahasa Indonesia itu. Nah, Rhapsody ini adalah lagu single pertama original dari JKT48. Makanya kenapa ada jokesnya Rhapsody tanpa Kishani jadinya Rhapsody, dan beliau ada di peringkat 1 di Senbatsu Susenkyo 2019. Nah, kita langsung lompat lagi ya ke 2021 di mana Kishani ini dinobatkan menjadi kapten JKT48 New Era. Jadi pada 2021 bulan Desember, konser JKT48 anniversary ke-10, Kishani ini terpilih menjadi kapten JKT48. Yang tadi gue bilang juga dengan terpilihnya wakil kapten Kishani yaitu Jinan, yang sekarang udah graduation, the ex-member JKT48, dan beliau sudah menjadi kapten berarti kurang lebih sudah sekarang 2024-2021 dia jadi kapten ya 3 tahun lah ya, sama tahun mau 3 tahun lah kurang lebih, karena Desember ya mau 3 tahun, berarti Desember 2024 ini beliau sudah memimpin JKT48, memimpin member-member lain selama kurang lebih 3 tahun lah. Dan kalau gua nggak salah Kishani ini udah berpartisipasi di single JKT48, 11 single JKT48 nih kalau nggak salah ya. Dia sudah banyak berpartisipasi membawakan lagu-lagu JKT48. Kalau nggak salah nih ya, judulnya tuh ada Beginner, ada So Long, ada Indahnya Senyum Manismu, Dirimu Melodi, Everyday Kashusha, itulah namanya. Terus ada High Tension, Rhapsody, Cara Ceroboh Untuk Mencinta, Flying High, dan Sayonara Crawl. Kalau gua nggak salah ya, itu beberapa single JKT48 yang dimana di situ ada Kishani-nya gitu. Di kurang lebih berapa tadi, 11 ya? 11, berarti dia sudah ada di 11 single lagu JKT48. Namanya menjadi centernya itu di Rhapsody gitu, yang dimana itu adalah lagu single pertama JKT48, yang dimana benar-benar itu lagu single pertama JKT48, Rhapsody gitu. Nah, dari 11 lagu itu dia kalau nggak salah sudah menjadi center selama kurang lebih 4 kali kan, kalau gue nggak salah ya, 4 kali menjadi center di lagu JKT48, di Indahnya Senyum Manismu, di Rhapsody ya yang 2019, Ceroboh Untuk Mencipta, dan di single kelulusan dari Kishani yaitu Sayonara Crawl. Jadi udah ada 4 dari 11 single, 4 dia menjadi center di beberapa single lagu JKT48. Nah, kita lompat ke terkait mengumumkan kelulusan dirinya dari JKT48. Sebenarnya nih,
sebagai informasi ya buat fans JKT yang juga belum tahu ya, mungkin ya sebagian lah yang belum tahu, kalau Chishani ini sebenarnya sudah mengumumkan bahwa dia akan graduation kayak Z kemarin lah, kayak Z itu yang ngumumin di teater. Chishani ini udah ngumumin akan lulus dari JKT48 itu sekitar bulan Juli tanggal 2 tahun 2023, just tahun lalu. Tahun lalu dia sudah ngumumin bahwa dia mau lulus, mau grade dari JKT48. Kalau nggak salah itu di event ya, pas lagi ada eventnya JKT48 di event Summer Festival, bener nggak gua? Tolong dong dikoreksi ya kalau salah. Di Summer Festival di Tenis Indoor Senayan. Di situ Chishani mengumumkan akan segera graduation dari JKT48. Pengumuman kelulusan beliau ini menjadi trending ya wajar lah, wajar menjadi. Kemarin juga sih kan pasti jadi trending dong ya kan, di berbagai macam platform media sosial lah, karena memang apalagi Chishani ya satu sebagai kapten JKT48 ya, udah pastilah namanya kapten, dia mau mengumumkan lulus graduation ya sudah pasti akan menjadi trending dong di media sosial, di platform manapun lah, di Twitter, di Instagram ataupun di TikTok, pastilah tuh ya kan. Ya good luck lah ya, itulah teman-teman ya, 10 tahun perjalanan karir dari seorang Chishani, perjalanan yang panjang, perjalanan yang melewati berbagai macam pahit, manis, suka dan dukanya, sudah semua Chishani lewati, dan sekarang sudah tiba waktunya Chishani untuk berlayar dengan kapal yang berbeda lagi. Mungkin masih di laut yang sama, yaitu di Entertain, tapi hanya beda kapal saja. Kalau selama 10 tahun yang lalu berkarir di kapal bernama JKT48, dan nanti di kedepannya beliau akan berlayar dengan kapal yang baru lagi. Kapten tetap kapten, itu istilahnya teman-teman. Oke, jadi dukung apapun yang mau Chishani lakukan, apapun yang mau Chishani jalankan, Chishani kerjakan, tolong didukung ya teman-teman. Ini keputusan beliau, dan beliau juga sudah cukup lama, 10 tahun di JKT, dan sudah merasa cukup lah perjalanan karirnya ini di JKT48, dan sekarang saatnya dia memutuskan untuk mencari kapal yang baru untuk karirnya dia ke depannya, gitu teman-teman. Dan ya teman-teman, itulah tadi ya sedikit ngobrol-ngobrol napak tilas perjalanan karir Chishani dari mulai dia audisi, kemudian lulus, masuk ke JKT48 generasi ketiga, kemudian dipromosikan ke tim T, lalu dipromosikan kembali masuk ke bagian dari tim K3 ya kan, sampai menjadi kapten, kemudian ya lulus graduation dari JKT48 ya. Kurang lebih itu ya kontennya teman-teman, semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, dan semoga kalian senang. Pesan gua tetap support, tetap dukung apapun yang ingin dilakukan oleh Chishani dan juga member-member yang lain ke depannya. Jangan kalian hujat, jangan kalian hina, jangan kalian tubirin, jangan kalian caci maki lah mereka ya. Pokoknya dukung aja apapun yang mau mereka lakukan di JKT maupun di luar JKT teman-teman. Ya udah, kalau gitu gue Rizky dari channel Angkeki pamit undur diri, sampai jumpa di next konten berikutnya. Akhir kata, salam sehat, salam sejahtera, salam buat orang tua kalian. Gue pamit, bye bye.